Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sejiwa. Kembali lagi di Rehat ya, ruang edukasi hangat saat istirahat. Oke, pada kesempatan kali ini Rehat sudah memasuki episode ke-32 ya. Pada kesempatan saat ini saya, Veronica, berkesempatan untuk membawakan bincang-bincang santai ya, tapi edukatif. Bersama dengan saya sudah hadir dua narasumber ya dari psikolog Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Boleh memperkenalkan diri dulu? Halo Sobat Rehat, kenalkan saya Widati Brasvirus Girba. Saya selaku psikolog di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Halo, saya Regina Dwi Putri. Saya juga psikolog di RSJ Provinsi Jawa Barat. Oke, narsum kita saat ini spesial sekali ya dari psikolog Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Ada Kak Widat dan Kak Mei. Saya panggilnya Kak aja ya, biar lebih general dan santai gitu. Boleh. Oke, Kak Widat dan Kak Mei. Oke, Kak Widat dan Kak Mei. Siang ini kita mau ngobrol santai tapi agak mengena nih, soalnya topik kita saat ini tentang anak-anak ya. Sobat sejiwa semua, kita yakin ya setiap individu, setiap anak-anak itu pasti terlahir dengan keunikannya masing-masing ya. Percaya ya kita semua ya. Nah, kita sebagai orang tua kadang juga punya kekhawatiran soal anak-anak, terutama di tumbuh kembangnya, perkembangannya. Apalagi kalau anak kita nih udah mulai masuk usia sekolah, pasti ya ada kekhawatiran tersendiri sebagai orang tua. Gimana nih anak kita untuk menghadapi aktivitasnya di sekolah nanti, kemudian udah siap belum ya anak kita ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah gitu. Nah, hari ini, siang ini dengan santai tapi kita secara edukatif akan menjawab keresahan para orang tua ya, keresahan orang tua tentang kekhawatirannya terhadap perkembangan anaknya. Kalau dari psikolog sendiri, ada nggak sih apa pemeriksaan untuk anak-anak yang terkait kesiapan anak-anak itu memasuki usia sekolah gitu? Oke, jadi kalau di RSJ ini ada beberapa pemeriksaan yang untuk anak ataupun remaja gitu ya. Biasanya untuk anak atau remaja tuh di tes ini gitu, yaitu biasanya tes kecerdasan atau tes IQ, terus juga tes kesiapan masuk sekolah, lalu juga ada screening perkembangan seperti itu, dan yang terakhir ada tes minat bakat kayak gitu. Oke, ada macam-macam ya tesnya, ada Iya. kecerdasan, minat bakat. Nah, kalau boleh secara singkatnya itu masing-masing tes itu mencakup apa aja? Boleh dijelaskan secara singkat dulu? Sebenarnya tes ini itu untuk melihat beda-beda ya, tapi umumnya biasanya kalau tes kecerdasan, tes kesiapan masuk sekolah itu melihat untuk potensi anak seperti apa, lalu juga kesiapan anak untuk memasuki jenjang atau lingkungan yang lebih formal biasanya ya, kayak gitu kan, karena kalau lingkungan yang lebih formal itu kan tuntutannya lebih banyak seperti itu ya, lebih terstruktur lagi. Nah, hal itu yang biasanya untuk kita cari gitu, apalagi minat bakat itu buat nantinya orientasi masa depannya, ke depannya itu harus seperti apa kayak gitu. Jadi memang biasanya umumnya mencakup untuk melihat potensi anak tuh seperti apa sih gitu. Jadi banyak ya manfaatnya, bisa mengetahui potensi anak kita dari usia mau masuk sekolah ya. Terus kalau dari psikolog sendiri, apakah semua anak itu wajib ya, atau harus nggak sih di tes kayak gitu, diperiksa seperti itu? Oke, kalau wajib tuh kayaknya mengerikan ya, wajib gitu. Kalau lihat wajib dan tidak wajib gitu. Sama kayak pemeriksaan dokter mungkin ya, tidak wajib, tapi ya kalau misalnya orang tua pengen konsultasi ke dokter boleh-boleh aja gitu kan. Sama kayak pemeriksaan psikologi, tidak wajib, tapi memang setiap anak boleh atau berhak untuk melakukan pemeriksaan psikologi. Kenapa? Karena langkah awal untuk mengetahui gimana sih tahap perkembangan anaknya, apakah sudah sesuai, apakah di usia ini tahap perkembangan sudah sesuai apa belum, misalnya seperti itu. Adakah stimulasi yang harus diberikan kepada anak, terus juga untuk kebutuhannya, kebutuhan anak itu seperti apa, terlebih juga justru yang diwajibkan tanda kutip adalah
anak yang dengan masalah tertentu atau gangguan tertentu misalnya seperti itu kan biasanya suka lebih spesifik ya, kebutuhannya apa spesifik. Terus juga anaknya sudah sejauh mana kemampuannya itu lebih spesifik seperti itu. Nah kalau itu sebaiknya datang ke psikolog gitu untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kalau secara umum apakah wajib semua anak untuk melakukan pemeriksaan psikologi? Enggak juga sih. Oke, berarti bukan hanya anak-anak dengan kondisi khusus ya. Jadi anak-anak yang tipikal atau anak-anak yang dengan kondisi umum juga bisa ya untuk melakukan pemeriksaan ya. Oke. Tadi sudah disebutkan ya, ada tes kecerdasan, kemudian ada tes minat bakat, kecerdasan atau IQ kayak gitu ya. Yang kita tahu nih ya, Sobat Sejiwa, tes kecerdasan itu kadang kan memberikan label ya, melabel seorang ya. Namanya aja kecerdasan ya. Kalau tes nilainya kurang berarti anak ini dalam tanda kutip tidak cerdas. Apakah seperti itu atau tes kecerdasan ini apa ya, hanya soal kecerdasan aja atau ada aspek yang lain yang diperiksa oleh psikolog sebenarnya? Oke, jadi ya kan kalau secara umum ya, Sobat Rehat, kalau secara umum tuh kecerdasan kayak anak ini nanti hasilnya adalah skor gitu ya. Iya. Skor semakin tinggi skornya semakin keren, semakin bagus gitu hasilnya. Stereotip orang-orang tuh seperti itu. Betul. Jadi superior, tapi semakin rendah jadinya semakin tanda kutip bodoh gitu ya, nggak gitu juga gitu, itu bukan, jadinya kan seperti mengkotak-kotakan anak ya, padahal yang kita mau lihat itu adalah kemampuan dia, bagaimana sih cara berpikirnya. Setiap anak pasti cara berpikirnya beda-beda, nggak usah anak deh, kita aja orang tua kan cara berpikirnya beda-beda ya gitu. Teh Vero, Teh Widat, saya gitu, cara berpikirnya berbeda-beda. Nah begitupun seorang anak gitu. Jadi kalau kita tes kecerdasan, kita lihat cara berpikir anak tuh seperti apa. Anak itu lebih bisa memahami informasi, memahami instruksi, memahami aturan itu dengan cara yang seperti apa, harus dengan cara yang bagaimana, kan pasti beda-beda ya. Ada yang dengan gambar anak lebih bisa misalnya seperti itu. Ada yang misalnya hanya dengan ucapan, Kak tidak untuk melakukan hal itu, kamu melakukan hal ini, itu aja anak ada yang sudah bisa juga. Itu lebih bisa memahami hal itu. Lalu juga cara anak memecahkan masalah itu seperti apa, itu juga bisa terlihat dari tes IQ itu sendiri gitu. Juga bisa mengetahui kembali lagi potensi dan kebutuhan belajar anak gitu. Jadi memang nggak hanya melabeli gitu ya, melabeli anak jadi kayak udah tes IQ, anaknya ternyata anak ini bodoh, nggak bisa apa-apa, udah nggak distimulasi segala macam. Yang nggak gitu ya, setiap anak kan tetap punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, terus juga stimulasi yang tepat seperti itu. Justru dengan tes IQ ini lebih tepat nih sasarannya. Anak ini butuhnya A, berarti yang kita berikan A. Jangan anak ini butuhnya A, yang kita berikan C, kan jauh ya. Nggak sesuai. Nggak sesuai. Jadi bukan hanya angka gitu, nggak hanya angka. Bisa nggak sih angkanya naik turun? Nah sering ada pertanyaan seperti itu ya. Sering banget kayak gitu. Bisa nggak sih angkanya tiba-tiba naik gitu, minum vitamin apa gitu? Iya kayak gitu. Biasanya itu iklan obat aja. Iklan obat menjual testimoni aja sebenarnya. Sama aja kayak kalau kita orang dewasa minum obat misalnya, anggaplah obat diabetes misalnya seperti itu. Kalau kita tidak menjaga pola makan ya sama aja ya obat-obat ya, penyakit-penyakit seperti itu. Sama dengan anak gitu, obat ini bikin ini, obat ini bikin itu. Tapi kalau ya obat tapi nggak ada stimulasi yang diberikan ya sama aja gitu kan. Jadi ya nggak ada tuh obat yang buat kecerdasan ya meningkat, itu nggak ada gitu. Habis minum obat langsung pinter banget gitu, nggak ada ya. Kalau ada mas dia juga mau. Saya juga mau. Nggak usah belajar ya, susah belajar ya. Tapi kan yang penting kan stimulasi yang diberikan kepada anak gitu. Berarti tes IQ tuh nggak sekedar ngasih label ya, dan yang itu ya stereotip di masyarakat kalau misalkan IQ-nya rendah berarti anak ini tuh kurang mampu atau dalam tanda kutip bodoh seperti itu. Jadi nggak hanya sebatas itu ya, ternyata luas sekali ya. Bisa tes IQ itu menilai aspeknya sangat luas ya, dari kecerdasannya
kemudian emosinya juga ya. Betul. Iya, kayak gitu. Terus nih, kalau tes IQ kayak gitu, kira-kira mulai usia berapa kita bisa mengetahui IQ anak kita gitu? Kalau di RSC ya, terutama Iya, di di RSC. RSC itu dari usia prasekolah lah. Usia prasekolah udah bisa untuk dilakukan, cuman memang hasilnya masih sangat amat mudah, apa ya, bisa berubah lah seiring dengan perkembangannya seperti itu. Tapi bukannya jadinya berubah signifikan, tapi kan anak itu kan ada yang namanya masa golden age yang harus Betul. diberi stimulasi yang tepat, nanti anak perkembangan otaknya jadi baik seperti itu kan. Nah, jadi memang usia prasekolah, mungkin sebelum masuk sekolah itu bisa untuk melakukan tes IQ gitu. Cuman memang kalau kita ngasih stimulasinya lebih oke, mungkin hasilnya juga lebih baik gitu. Seperti itu. Jadi kalau untuk baiknya, lebih baiknya sih usia remaja atau usia remaja tuh udah lebih stabil gitu ya Oh, tadi iya. ya gitu. Kalau usia sekolah dasar itu juga udah lebih oke. Tapi kalau masih anak-anak kecil kan tes IQ itu ada pemeriksaannya ya Teh ya, ada pemeriksaannya kan, nggak mungkin anak usia prasekolah yang lebih kecil terus harus tes mengerjakan sesuatu hal, melakukan sesuatu Oke. hal gitu. Jadi sebelum masuk sekolah itu ideal untuk dilakukan tes IQ seperti itu. Betul ya? Mungkin nambahin kalau misalnya untuk yang usia di bawah prasekolah, mungkin akan lebih baiknya screening perkembangan aja dulu untuk iya, lihat iya. kira-kira perkembangan anaknya udah sesuai dengan jalurnya atau Iya, belum ya. iya. Jadi kalau misalnya belum kan bisa nanti nyambung ke yang stimulasinya Oh, gitu. apa gitu. Jadi nggak hanya fokus dengan IQ anak saya berapa nih, nggak fokus dengan itu, tapi yang diutamakan perkembangannya sudah sesuai apa belum gitu, sudah sesuai dengan tahap perkembangan di usianya apa belum. Iya. Berarti kadang kan orang tua nih berpatokannya hanya sama skor ya gitu. Iya, Kalau betul. misalkan orang tua dari anak-anak kita ini berpatokannya pada skor, kemudian mengetahui nih anaknya skornya rendah gitu, gimana ya dari psikolog sarannya supaya orang tua itu bisa bijak menyikapi nilai dari tes IQ sendiri, karena kan yang kita bahas tadi ya, IQ itu nggak sekedar melabeli anak-anak itu sebagai anak ini cerdas atau tidak gitu. Jadi biar bijak menyikapinya itu seperti apa kira-kira? Yang harus diingat itu anak itu kan sama ya, manusia ya. Betul. Manusia yang punya kelebihan dan kekurangan, ya kan. Nah, itu yang harus diingat. Setiap anak pun sama, punya kelebihan, punya kekurangan. Jangan berfokus karena nilai, misalnya skornya rendah terus anak saya jadinya nggak bisa apa-apa gitu. Jangan fokus ke situ, tapi dibalik. Oh oke, nilainya hasilnya segini. Hal apa yang bisa ditingkatkan? Hal apa yang bisa dioptimalkan? Karena setiap anak bisa kok berkembang dengan caranya sendiri secara optimal. Itu yang kita cari. Gimana cara mengoptimalkan perkembangan si anak A, B, C. Kadang kakak adik aja beda kan cara mengoptimalkan secara optimalnya. Nah, itu yang harus apa ya? Diingatlah oleh orang tua seperti itu. Jadi ya tiap anak punya keunikannya masing-masing gitu. Betul. Jadi ada yang eksamnya pinter, ada yang sosialnya pinter. Oh, kalau yang sosialnya oke, berarti apa nih aktivitas sosial apa, eksamnya bukan berarti ditinggalkan tapi diajarkan, tapi ekspektasi orang tuanya direndahin. Kadang yang bikin jadi frustrasi entah ke orang tuanya entah ke anaknya, ekspektasinya terlalu tinggi. Gitu. Ya sebagai orang tua ya pasti ingin yang terbaik dalam mendampingi anaknya. Dan anaknya harus perfect gitu ya. Harus bagus dalam olahraga misalkan, dalam kesenian, dalam mata pelajaran di sekolah dan lain-lain gitu ya. Jadi para orang tua juga harus bijak ya untuk mengetahui misalkan ketika sudah melaksanakan pemeriksaan IQ atau kecerdasan gitu, mengetahui bahwa skornya mungkin di bawah rata-rata ya. Perlu diingat tadi yang disampaikan oleh psikolog bahwa itu masih bisa berubah ya kalau masih di usia prasekolah gitu ya. Karena anak kita kan pasti belajar terus ya, akan ada input baru yang memungkinkan itu untuk merubah skor itu ya, ketika anak-anak mendapatkan stimulasi seperti itu. Nah, kira-kira tes IQ ini biasanya tuh kegunaannya untuk apa aja sih kalau dari psikolog sendiri? Umumnya buat
pendidikan. Pasti pendidikan. untuk ya itu ya dari TK sampai SD gitu kan, dari SD SMP dan SMA itu umumnya ada lah Iya, pasti. beberapa sekolah yang membutuhkan Iya, gitu, kadang ya kan? ada. Kadang ada sekolah Iya. pendidikan iya, pengembangan potensi iya, terus juga balik lagi membantu orang tua dalam memahami kebutuhan dan kondisi ya, anak seperti itu. Jadi itu yang biasanya dibutuhkan. Tapi ada beberapa case atau kondisi di mana tes IQ itu untuk menunjang atau untuk membantu menegakkan diagnosis suatu gangguan tertentu gitu. Jadi dilihat dari tes IQ-nya gitu. Jadi kalau yang tadi Teh Vero bilang masih bisa berubah anak-anak, iya, balik lagi ke stimulasi yang diberikan. Iya. Tapi ada case-case tertentu atau ada kasus-kasus tertentu yang memang sudah bawaan, yang memang jadinya mau stimulasi bagaimana sesuai sama kondisi kemampuan anak ya gitu. Jadi misalnya stimulasinya terus-terusan tapi kemampuan anaknya segitu, ya kadang ya sudah itu yang memang kondisi anaknya seperti itu gitu. Tapi banyak juga sekarang karena misalnya nih ya penggunaan gadget yang terlalu banyak, misalnya anak-anaknya gitu. penggunaan gadget terlalu banyak, stimulasinya kurang tuh, itu bisa jadi kecerdasannya kurang optimal gitu. Tapi ada memang case-case tertentu yang kondisi anaknya sudah dari lahir seperti itu, yang memang itu tinggal optimalisasi saja kemampuan anaknya gitu. Jadi tes IQ ini nggak cuma jadi patokan aja, tapi bisa jadi pedoman ya, pedoman untuk mendampingi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Oke. Terkait dengan dunia pendidikan nih ya, tes IQ tadi bisa untuk mempersiapkan anak-anak kita memasuki usia sekolah ya. Nah, belakangan ini banyak orang tua khawatir ya, pasti anak kita tuh udah siap belum sih untuk memasuki sekolah ya, mengingat kurikulum di Indonesia ini agak berat ya, harus bisa baca, harus kayak gitu. Nah, orang tua sendiri tuh mempersiapkan anak-anaknya juga mungkin agak sedikit kesulitan gitu ya. Nah, untuk kesiapan sekolah sendiri, kalau pandangannya dari psikolog itu seperti apa? Oke, kesiapan sekolah itu untuk melihat siap atau tidak siap. Jadi kalau tes kesiapan sekolah nih ya, itu tuh ada apakah anak ini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran gitu. Istilahnya kasarnya bekalnya untuk ikut sekolah nih udah ada apa belum nih gitu. Udah siap apa belum nih gitu. Atau masih ragu-ragu tuh istilahnya antara siap dan tidak siap, setengah-setengah nih gitu. Ada hal-hal yang sudah siap, ada hal-hal yang belum siap. Ada juga yang memang belum siap untuk memasuki dunia pendidikan formal gitu. Jadi kayak bekalnya tuh kurang tuh gitu, kurang dibekali lah untuk mengikuti pendidikan formal seperti itu. Jadi memang untuk melihat sejauh mana nanti juga melihat ke depannya tuh anak ini bakal ada, kira-kira akan ada kendala di mana ya, atau ada kesulitan di mana ya, tantangan di mana ya untuk nanti ketika berada di sekolah formal seperti itu. Ya. Kalau dari pemeriksaan psikolog sendiri mengenai kesiapan dalam menghadapi sekolah ya, kesiapan anak dalam sekolah itu aspek apa aja yang dinilai? Bukan cuman ini ya, anak harus udah bisa baca, anak harus bisa berhitung, itu bukan cuma itu aja ya pasti ya. Betul. Bukan, justru kita kalau ke psikolog gitu ya, ke kami, kita tidak melihat anak ini udah bisa baca, udah bisa nulis, udah gitu. bisa berhitung. Enggak, yang kita lihat itu enggak ke situ. Paling dasarnya adalah sudah bisa nulis nama belum? Belum, oke, nggak apa-apa. Gitu, kita tuliskan nama, kita bantu tuliskan nama. Tapi yang kita lihat itu dasar-dasar kemampuan dasar untuk membaca, menulis, berhitungnya seperti itu. Jadi nggak langsung kayak 5 tambah 3 berapa, kita nggak akan ngetes gitu. Gitu. Tapi memang dasar-dasarnya dan juga beberapa aspek lainnya, misalnya kematangan kognitifnya seperti tadi berkaitan dengan IQ juga, walaupun tesnya terpisah ya, kesiapan sekolah tersendiri, tes IQ tersendiri, tapi tetap kita harus lihat kematangan kognitifnya seperti apa gitu. Paham nggak sama instruksinya, bisa menangkap nggak informasi yang diberikan. Kalau sekolah formal kan bayangannya banyak anaknya, dia harus mendengarkan, dia bisa nggak seperti itu gitu kan.
kan, memahami instruksi. Tiba-tiba suruh buka halaman 5, kerjain ini, anaknya bengong Iya. gak paham instruksi ya kan. Iya. Itu kan jadi Sering itu ya. jadi Sering. masalah lagi sama nanti dari guru ke orang tua dan segala macamnya seperti itu. Kemampuan berbahasanya, dia bisa nggak, kayak kalau di kita bahasa reseptif sama ekspresifnya, dia bisa nggak mengungkapkan ya kayak apa yang dia pikirkan. Kalau dia nggak ngerti, dia bisa sampaikan apa enggak. Terus juga menangkap informasi yang reseptifnya, balik lagi menangkap informasi, bicara timbal balik, interaksi timbal balik seperti itu. Emosinya ketika dia nggak bisa, dia harus gimana. Terus juga sosialnya dengan teman itu seperti apa, itu kan tetap harus dilihat juga ya, jangan sampai dia jadinya diem aja tidak mau bermain seperti itu. Terus juga yang penting itu adalah motorik juga, motorik apakah anaknya bisa duduk diam dari jam lumayan 2 jam tuh anak kecil duduk diam lumayan PR ya, iya ya, gitu. sama ya. Itu juga dilihat, diobservasi sama kita gitu. Terus motorik halusnya seperti apa, nggak hanya dengan menulis atau menggambar aja, tapi juga mungkin kayak menggunting seperti apa, bisa apa enggak seperti itu. Terus juga yang penting tapi kadang suka terlupakan, fokus, bisa fokus apa enggak, fokus bisa mendengarkan ya. Iya. Mempertahankan perhatian apa enggak gitu. Itu kan yang sebenarnya penting ya. Cuma kadang orang tua yang penting bisa baca tulis hitung, tapi esensinya aku buat anak, penting gak sih buat anak bisa baca tulis hitung gitu. Aku bisa baca buat apa gitu kan, anak-anak kadang suka buat apa sih bisa baca, aku masih dunia main. Betul, anak-anak pasti pinginnya main terus. Betul. Ya gitu Sobat Sejiwa. Jadi tes kesiapan sekolah ini ternyata luas sekali ya aspeknya. Nah, untuk mempersiapkan ke sana untuk anak supaya yang kita harapkan anak itu bisa baca, bisa tulis, bisa berhitung, ternyata harus punya dasar yang kuat dulu ya. Jadi makanya ada nggak krusial juga ya ini tes kesiapan sekolah ini ya. Kalau dilihat dari aspeknya itu sangat luas. Jadi dasar-dasar anak dalam mengikuti dunia sekolah ini jadi sangat kompleks. Makanya kalau untuk tes kesiapan sekolah ini saya rasa agak penting ini ya. Agak penting ya. Nah, tanda-tanda anak yang kira-kira belum siap untuk memasuki dunia sekolah itu seperti apa ya? Secara umum ya, kalau secara umum sebenarnya kasat mata kita pun yang bukan psikolog pun bisa gitu melihatnya. Misalnya seperti belum bisa duduk tenang dalam waktu lama. Jadi kalau misalnya main, kan namanya anak-anak ya kadang suka main, masih suka loncat kesana kesini, belum bisa fokus main dalam waktu yang lama misalnya gitu. Atau misalnya kayak ayo kita mewarnai, terus mewarnainya baru setengah jalan udah kabur, udah kemana. Itu berarti menjadi sinyal nih, anak ini udah siap apa belum ya gitu. Terus juga rentang perhatian yang singkat, sama kayak tadi, rentang perhatian yang singkat. Misalnya kita lagi ngomong atau kita ngasih instruksi, gampangnya lah ibu-ibu kadang ya suka, Dek tolong ambilin minum, terus nanti simpan di atas meja misalnya. Perintahnya gitu. Kompleks banget gitu. Iya, misalnya sebenarnya kan 2 perintah ya, 2 perintah, tapi anak-anak tadi ambil minum terus apa ya? Diapain ya minumnya ya? Taruh lagi deh, main terakhirnya atau lanjut yang terakhirnya aja. Biasanya anak-anak ngambil belakangnya aja. Iya gitu. Itu kan berarti kan secara perhatian mungkin dia teralihkan sama yang lain, atau mengerjakan hal lain juga gampang teralihkan gitu. Misalnya lagi ngapain, tiba-tiba ada suara apa itu, lari misalnya. Itu kan kalau di sekolah kan dengan kondisi yang ribut pasti kan itu, dengan banyak teman-teman gitu ya. Betul, itu bakal mengganggu. Atau misalnya gampangnya kemampuan bantu dirinya, misalnya kayak jaket masih diresletingin sama orang tua, belum bisa secara mandiri. Karena kan kalau udah di sekolah formal kan harapannya anak udah bisa setidaknya bantu dirinya sendiri daripada bisa baca tulis hitungnya. Biasanya yang kerepotan tuh waktu ke toilet. Betul. Gitu, ke toilet, kancingin celana, kancingin baju, itu kan juga sebenarnya kan membantu motorik halusnya dulu. Pasti kan anak kalau kancingin
istilahnya kancing besar aja susah, berarti kan Lagi. menulis gitu ya Teh ya. Oh, jadi saling berkaitan ya, Iya. motorik halus dari bantu diri ke kesiapan menulis dan lain-lain itu saling Betul. berkaitan ya. Kelihatannya nggak berkaitan ya, ternyata penting. Iya, Penting. karena kan dua hal yang berbeda gitu Betul. untuk sehari-hari kayak gitu. Berarti apa ya, untuk anak-anak yang kemampuan menulisnya kurang atau kemampuan motorik halusnya kurang, ini bisa dilihat ya dari kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu ya. Betul. Oke, sangat berkaitan ternyata ya Sobat Sejiwa. Nah, kalau misalkan dari hasil tes nih, orang tua membawa anaknya untuk tes kesiapan masuk sekolah. Ternyata anak ini belum siap untuk masuk sekolah. Nah, kira-kira sebaiknya orang tua apa nih yang harus dilakukan gitu sebagai orang tua? Kok anak saya ini belum siap? Kira-kira saya harus melakukan apa? Padahal nih usianya udah sebaya temennya tuh udah pada sekolah gitu. Kadang kan orang tua bingung ya, kayak anakku sama teman-temannya kok beda gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan orang tua? Oke, kalau kayak gitu berarti stimulasinya nih bisa jadi stimulasi di rumahnya kurang diberikan. Jadi yang harus diberikan adalah stimulasi. Sama kayak tadi yang motorik halus, Iya. ini saling berkaitan berarti ya. Iya. Anak saya misalnya dari hasil tes motorik halusnya rendah misalnya seperti itu ya. Nanti ya udah kasih stimulasi terkait motorik halus. Stimulasinya harus apa? Kadang kan orang tua suka heboh duluan Iya. ya. Gampang stimulasinya, tinggal melakukan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah apa? Pekerjaan rumah sederhana misalnya melipat selimut, Oke. bisa bantu menyapu Menyapu, misalnya, ya. atau misalnya ada kendaraannya kotor, nggak usah dibawa ke tempat Cuci motor cuci gitu, motor atau cuci mobil. Ajak anak untuk bersihin kendaraan sendiri. Dia melap mobilnya, dia pakai spons, dia meras. Itu tuh sebenarnya salah satu stimulasi untuk motorik halus, betul ya? Stimulasi untuk motorik halusnya. Atau mencuci piring. Mencuci piringnya jangan piring yang kaca, tapi yang plastik seperti ya. itu, yang punya dia sendiri. Alat makannya sendiri ya, biasanya kan iya. tersendiri ya anak-anak alat makannya ya. Betul, itu belajar mencuci seperti itu. Biar apa? Biar tangannya luas. Iya, Nah, makin terampil ya, betul. semakin buat apa ya, mengerjakan pekerjaan rumah gitu semakin terampil ya pasti Betul, tangannya ya. gitu. Jadi kan anak juga kan seneng ya, daripada kamu duduk, ayo kamu harus gini, Belajar belajar nulis. nulis, pegang Iya. pensil yang betul. Iya, anaknya nggak mau kabur. Iya, gitu kan. pasti gitu ya. Jadi sebenarnya anak itu masih merasa kesulitan untuk pegang, tapi sama orang tua karena ketidaktahuan atau kekurang informatif gitu ya. Jadi anak jadi merasa terpaksa ya untuk belajar menulis. Sebenarnya stimulasinya sangat mudah ya, bisa dilakukan di rumah, ikut beberes rumah Iya. gitu ya. Ikut orang tuanya cuci piring, nyapu-nyapu, lumayan ya ibu-ibu bisa bisa agak sedikit terbantu gitu ya. Walaupun awalnya pasti berantakan. Namanya juga anak-anak kan pasti belajar, proses Betul, belajar. proses belajar. Gitu. Gitu. Nah, satu lagi, kadang kalau misalnya belum siap nih gitu, tapi waktunya misalnya masih ada 6 bulan atau setahun, stimulasinya seringin aja stimulasinya, karena anak itu pasti kan perubahannya akan lebih cepat ya daripada orang dewasa. Belajar itu kan lebih lama. Iya. Kalau anak-anak tuh kalau belajar apalagi rutin tuh dia akan progresnya akan meningkat lebih cepat gitu. Jadi harapannya misalnya masuk sekolah bulan Juni ya, Juli Iya, kalau Juni, nggak salah. Misalnya dari sekarang misalnya. udah tes kesiapan sekolah, ternyata aspek ini yang kurang, kasih stimulasi, harapannya akan nanti kekejar gitu akan ya. kekejar Oke. gitu. Jadi para orang tua tuh nggak perlu khawatir ya, Betul. nggak perlu khawatir misalkan anak seusianya teman-temannya udah pada sekolah, tapi setelah dilakukan tes, oh masih ada aspek yang kurang dalam sekolah ini ya, jadi masih bisa distimulasi di rumah ya gitu. Kemudian untuk tes seperti ini atau pemeriksaan seperti ini tuh cocoknya dari usia berapa? Kalau di sini dan amannya sih biasanya dari usia 5,5 tahun tuh udah mulai bisa. Jadi sebelum masuk ke taman kanak-kanak Atau saat masuk TKB ya biasanya. TKB, oke. TKB lah mungkin gitu. Pas memang
mau mendekati usia masuk Sekolah SD. dasar ya. Iya. Oke, mendekati sekolah dasar. Jadi ya mungkin pelajarannya lebih jenjang pelajarannya lebih setingkat di atasnya ya kalau Iya. sekolah dasar ya. Jadi mempersiapkan yang dinilai aspeknya juga lebih luas ya. Iya, karena kan memang yang kita cek itu bekalnya, bukan sudah mampu atau belum dia Iya. baca tulis hitungnya, tapi bekal untuk baca tulis hitungnya itu. Kadang kita ngerasa baca tuh gampang, iya karena kita orang dewasa sudah terbiasa untuk Terbekali membaca. kita Iya, sudah tahu iya, gitu. kita udah tahu. Sedangkan anak kecil itu kadang bekalnya belum ada. Jangankan untuk membaca, membedakan nggak usah huruf lah, membedakan gambar aja atau bentuk aja mereka masih bingung. Iya. Istilahnya lingkaran sama oval aja kan itu kan Oh, beda iya. ya, tapi Iya. tapi beda, mirip tapi beda. Mm. Untuk membedakan itu aja persegi dan persegi panjang misalnya, Mm. itu kan suatu hal yang beda sebenarnya. Iya. Karena untuk membedakan hal-hal itu gambar-gambar aja kan mereka masih PR nggak nih? Kalau mereka udah bisa, oke, mungkin membedakan huruf bisa. Tapi kalau mereka masih ini apa, ini bedanya apa, ya itu dulu yang dimulai gitu. Jangan langsung ke huruf ada sekian banyak mereka Iya. harus hafal satu-satu PR. Bentuknya juga bagi Iya. mereka aneh-aneh, ada yang huruf besar Iya. kapital, ada yang huruf kecil, belum lagi nanti kalau suruh tulis tegak bersambung kayak Iya. gitu ya. Jadi disiapkan dulu bekalnya, jadi untuk pelajaran selanjutnya anak-anak lebih mampu untuk menghadapi gitu. Betul. Jadi sangat, kalau menurut saya tes kesiapan sekolah ini sangat penting ya. Mengingat itu tadi kurikulum kita itu ya seperti itu, sangat kompleks ya. Oke, tadi sudah disebutkan ya ada tes kecerdasan, kemudian tes kesiapan sekolah, dan juga ada tes minat dan bakat gitu ya. Minat dan bakat, bedanya apa sih? Minat, bakat gitu. Sebenarnya banyak yang keliru ya minat dan bakat itu, karena sebenarnya mirip. Kalau minat itu sebenarnya lebih mirip ke hobi. Iya. Kita hobi. itu senangnya apa sih gitu ya. Kalau minat itu jadi bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bisa dipengaruhi oleh kebiasaan, bisa dipengaruhi juga oleh pengetahuan yang semakin bertambah, usia yang semakin bertambah, itu minat gitu. Tapi cirinya kalau misalnya kita minat terhadap suatu hal itu, biasanya kita rela nih menghabiskan banyak waktu. Iya, Saya benar. Minatnya benar. baca, rela nih seharian, tahu-tahu Nggak. beres nih satu Iya, novel gitu. benar-benar. Karena kita udah suka gitu, dulu ya. sama si kegiatan tersebut Iya. gitu. Tapi kalau bakat biasanya memang sudah ada bawaan dalam diri gitu ya. Oke. Jadi memang biasanya bakatnya misalnya musik gitu. Jadi dia lebih cepat belajarnya. Saya bakatnya matematika atau logika, itu biasanya lebih cepat. Bakatnya bahasa, dia lebih cepat belajar membacanya, mungkin memahami bacaannya, dibandingkan dengan anak-anak yang bakatnya di matematika kayak gitu. Oke. Jadi beda ya, kalau bakat itu udah ada potensinya. Jadi kelihatannya ketika melakukan suatu kegiatan tuh kayak mirip-mirip ya. Minat itu karena dia engage banget, tertarik banget gitu. Jadi dia akan terus-terusan mengulik itu. Kalau bakat baru diajarin sebentar aja udah bisa gitu ya. Tapi bukan berarti yang gak bakat gak bisa gitu. Tapi dengan minat yang terus-terusan diasah, itu dia bisa jadi bakat gitu. Tapi mungkin kalau misalnya bakat, dia sekali dua kali belajar langsung bisa nih. Tapi kalau misalnya yang minat, dia butuh waktu lebih lama mungkin belajarnya, butuh kegigihan yang lebih banyak, butuh daya juang yang lebih tinggi buat mempelajari suatu hal itu. Oke, jadi ada dua hal berbeda ya antara minat dan bakat ini. Kira-kira penting nggak sih untuk anak-anak itu tahu potensi dirinya, mengetahui nggak minat dan bakatnya itu apa gitu? Penting nggak sih untuk anak-anak kita? Sangat penting ya sebenarnya, karena dengan dia tahu kemampuannya, kelebihannya, dengan lingkungannya tahu kemampuannya, kekurangannya, kelebihannya, itu dia akan memperoleh stimulasi yang lebih tepat gitu. Jadi anaknya udah tahu susah di olahraga, tapi dilesinnya olahraga, apa anak yang nggak frustrasi gitu? Iya ya. Nah, tapi bukan berarti juga kita anak saya cuma minat sama bakatnya di sini aja, jadinya udah deh ini aja yang di dalami, gitu. Jangan sampai kita jadi mengotak-otakan juga gitu. Tapi penting karena kalau di anak itu untuk stimulasi, tapi lebih pentingnya lagi kalau untuk remaja sebenarnya. Karena di remaja itu dia udah mulai ke orientasi masa depan. Orientasi masa depannya dia mau dari SMP, dia mau SMK atau SMA.
Iya. Nah itu bisa diketahui dari minat dan bakat. Iya. Terus dari SMA dia mau lebih ke sains atau ke sosial. Nah itu juga minat dan bakat. Terus juga dari SMA mau ke kuliah. Iya. Dia mau ngambil jurusan apa nih? Jangan sampai kata si mama aku ini gitu. Padahal aku nggak suka ya. gitu. Nah, gitu. Jadi nanti harapannya dia pun akan enjoy belajarnya ketika sesuai dengan minat dan bakatnya dia udah enjoy, ternyata dia mampu, jadi dia percaya diri. Oh, aku bisa ternyata. Oh, ini gampang. Oh, ini aku bisa gitu. Jadi dia bisa lebih nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Oh gitu ya, jadi minat dan bakat itu berhubungan sama kepercayaan diri. Betul. Ya. Ketika anak kita mampu melakukan, jadi dia lebih percaya diri untuk melakukan gitu. Dan jadi lebih sukarela kan belajarnya. Iya, jadi ibu-ibunya nggak usah cerewet gitu. Ayo belajar. Aku mah emang sudah diarahin ke sini ya aku suka gitu. Jadi dia motivasinya juga lebih tinggi. Oke, jadi ternyata sepenting itu ya Sobat Sejiwa. Jadi untuk anak-anak tuh bisa mengetahui minat dan bakatnya tuh, jadi dia bisa percaya diri dalam mengerjakan sesuatu. Nah, kira-kira untuk minat dan bakat ini ya, kalau tadi dari tes kecerdasan itu di usia anak-anak itu masih bisa berubah. Kalau minat dan bakat sendiri apakah masih bisa berubah? Tidak ya? Tentunya, apalagi terutama minat ya. Iya. Kalau minat kan dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh pengetahuan, pergaulan gitu. Jadi kan ada yang anak-anak tuh, teman-teman aku sukanya lagi suka mewarnai. Suka, anak-anak mah suka ngikut-ngikut gitu ya. Nah, itu makanya minat berubah-ubah. Tapi kalau misalnya bakat juga bisa berubah dan bertambah. Jadi bisa semakin baik, bisa tetap aja di situ. Karena apa? Karena tidak distimulasi. Kan sayang ya kalau misalnya anaknya ternyata ada bakat seni, tapi ternyata orang tuanya tidak mengetahui. Jadinya kan tidak terasa. Iya. Nah, jadinya dia mungkin akan bakatnya tidak terasa, jadinya tidak akan sebisa orang-orang yang bakatnya terasa. Padahal dia udah punya bekal. Makanya ada istilah bakat terpendam gitu ya. Bakat terpendam itu sebenarnya karena tidak diasah ya, makanya terpendam. Ketika dapat stimulus, keluarlah bakat itu gitu ya. Oke, kemudian untuk tes minat bakat sendiri kalau di rumah sakit jiwa ini bisa ya untuk melakukan tes minat dan bakatnya. Manfaat tes minat dan bakat ini selain untuk di dunia pendidikan ada apa aja? Lebih ke penggalian potensi diri ya, supaya tahu kelebihan kekurangan diri, nanti optimalisasi perkembangannya gimana, nanti untuk orang tua juga ini anak mau dimasukin kursusnya apa ya gitu, terus nanti ekskul yang cocoknya apa ya gitu, lebih ke orientasi masa depan sih sebenarnya kalau bagus juga ya, jadi pandangannya ke masa depan ya gitu. Orang tua bisa mempersiapkan masa depan anaknya itu dari tes minat dan bakat gitu ya. Mungkin ada sedikit tambahan, kalau tes minat bakat itu baiknya memang untuk anak-anak, bukan anak-anak kecil, karena anak-anak kecil itu perlu digarisbawahi masih dunia eksplorasi. Iya. Jadi tentu udah bisa dipastikan bahwa tidak bisa menetap minatnya. Jadi aku sukanya ini, seminggu kemudian aku suka ini, seminggu kemudian aku suka ini gitu. Jadi sebenarnya nggak ada tes minat bakat untuk anak gitu. Jadi biasanya untuk yaitu remaja. Mulai usia remaja. Jadi usia remaja lebih ke SMP misalnya gitu. Remaja, karena mempersiapkan ke masa depan tadi. Kalau anak biasanya jadinya screening perkembangan, walaupun udah diketahui oh dia sukanya ini, ya nggak apa-apa, kita jadinya coba-coba, tapi di mindset kita eksplorasi, mengeksplorasi anak sukanya yang mana, oh sukanya ini, oh ternyata berbakat juga anak ini, ya boleh diteruskan gitu. Tapi nggak yang jadi anak saya mau tes psikologi, mau tes minat bakat, anaknya masih umur 4 tahun, kayak maaf Bu. Kita juga bingung ya mau kemana, ada anak ini diarahkannya kemana gitu. Jadi lebih cocoknya untuk di usia remaja ya. Kalau tadi tes IQ dan kesiapan sekolah itu bisa mulai dari usia 5 tahunan pas sekolah gitu. Tapi kalau untuk tes minat bakat ini lebih tepatnya di usia remaja untuk mempersiapkan jenjang berikutnya gitu ya, lebih terarah anak itu. Nah, dari 3 yang disebutkan tadi ya, ada tes IQ, kecerdasan, kemudian tes apa tadi, kesiapan sekolah, betul, sama tes minat bakat. Ini kalau misalkan orang tua kan datang nih membawa anaknya mau di pemeriksaan 3-tiganya ini, kira-kira bikin stresan nggak sih buat anak itu sendiri gitu? Karena kan banyak banget nih yang harus diperiksa gitu.
Kalau misalnya balik lagi kebutuhan sebenarnya apa? Karena kan setiap tes ada tujuannya dong. Iya, betul. Kayak tadi IQ lebih ke kecerdasan. Iya. Terus kesiapan sekolah untuk usia-usia yang mau masuk ke sekolah dasar. Lalu untuk minat bakat lebih ke remaja. Lihat dulu kebutuhan utamanya anak itu apa sih gitu. Jangan sampai aku udah mau Akmal diperiksa semua. Jadi anak yang tertekan. Iya. Karena kalau misalnya di psikologi balik lagi yang pertama adalah kenyamanan anaknya. Gitu. Jadi kita akan melakukan tes atau melakukan pemeriksaan ketika anak udah nyaman, udah percaya sama psikolognya. Kalau misalnya anaknya tidak nyaman, terus tidak percaya sama psikolognya, gimana anak bisa kooperatif? Iya. Gitu. Jadi harapannya tidak ada tekanan, baik itu dari orang tua maupun dari lingkungan sekitarnya juga buat anak. Jadi kalau misalkan orang tua akan membawa anaknya untuk mengetahui nih potensinya, kemudian kecerdasannya, itu anak harus enjoy dulu ya, nggak boleh tertekan ya. Jadi sebenarnya yang membuat anak stres atau tertekan dengan pemeriksaan ini adalah kadang paksaan dari orang tua gitu ya. Jadi perlu diingat ya sobat sejiwa, jadi untuk membawa anaknya untuk melakukan pemeriksaan itu anak harus enjoy dulu ya. Kemudian setelah kita bincang-bincang nih, banyak sekali pemeriksaan ya yang dilakukan oleh psikolog gitu ya. Kalau layanan di rumah sakit jiwa sendiri itu untuk melakukan tes seperti itu alurnya seperti apa? Alurnya bisa langsung datang aja ke rumah sakit jiwa, lalu melakukan pendaftaran, ke bagian pendaftaran, lalu nanti dari pendaftaran akan diarahkan ke bagian pembayaran, bagian keuangan, nanti dari keuangan akan diarahkan ke ruang psikologi. Nanti dari ruang psikologi kita akan melakukan pemeriksaan psikologi. Gitu. Oke, dari biayanya itu sendiri kira-kira dari sebanyak itu aspek yang dinilai itu bisa habis berapa ya biayanya? Oke, jadi balik lagi ya tergantung sama kebutuhan. Oke, sesuai kebutuhan ya. Nah, cuman rentangnya sekitar 100 sampai 250 gitu. Jadi memang terjangkau sekali harganya. Kalau dibandingkan di klinik-klinik yang lain mungkin lebih terjangkau ya, apalagi klinik swasta gitu ya. Nah, itu bisa nggak sih pakai BPJS? Biasanya rumah sakit tuh pada tanya gitu ya, bisa nggak sih pakai BPJS kayak gitu? Oke, boleh. Kalau untuk layanan psikologi, sayang sekali belum bisa di cover BPJS, baik itu untuk anak, remaja maupun dewasa. Jadi masih umum daftarnya, tidak perlu rujukan Vaskes juga, jadi bisa langsung daftar ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Oke, jadi masih belum bisa menggunakan BPJS ya Sobat Sejiwa, tapi tenang aja, biayanya akan lebih murah daripada klinik-klinik swasta di Bandung pasti ya. Oke. Jadi bisa langsung daftar aja ya, datang ke pendaftaran langsung bilang mau tes apa, misalkan sesuai kebutuhan, kecerdasan, IQ tadi, kemudian kesiapan masuk sekolah, kemudian minat bakat gitu ya. Selain tes-tes kesiapan sekolah kayak IQ dan minat bakat ini, layanan apa lagi yang diberikan oleh psikolog di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat? Jadi bisa juga sebenarnya konsultasi gitu ya, atau konseling lah gitu terkait misalnya terkait pola asuh anak seperti itu juga bisa. Atau biasanya kalau habis tes kecerdasan atau tes terus ada hasilnya, nanti biasanya kita akan melakukan psikoedukasi singkat gitu terkait dengan hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya saya butuh nih konseling lanjutan gitu, boleh daftar lagi tuh ke pendaftaran untuk konseling ke psikolog terkait entah pola asuhnya, entah kondisi anaknya, temperamen anaknya, biasanya seperti itu, atau cara pendekatan anaknya, sosialnya seperti itu bisa daftar lagi ke psikolog untuk konseling atau konsultasi gitu. Oke, jadi masih bisa konsultasi, agak cuma tes aja tapi masih bisa ngobrol-ngobrol langsung sama psikolog ya. Kira-kira nih menurut psikolog, kenapa sih orang tua sebaiknya membawa anaknya ke psikolog? Menurut pandangan psikolog itu seperti apa? Karena terutama psikolog di rumah sakit jiwa iya. Karena di sini itu multidisiplin. Jadi kalau misalnya anaknya butuh untuk dirujuk nih, ternyata entah itu ke dokter anak, entah itu ke psikiater anak, ataupun ternyata anaknya butuh terapi, baik itu okupasi terapi, terapi bicara, ataupun fisioterapi, di sini ada semua. Jadi
one stop lah ya. Iya, gitu. one gate one Iya, system ya. betul. Jadinya langsung bisa satset lah mendapatkan penanganan yang lebih tepat untuk anak. Terus juga meskipun psikolognya tidak di cover BPJS, tapi layanan yang lainnya kayak terapinya itu bisa di cover BPJS. Jadi lebih ekonomis juga dan multidisiplin. Oke, jadi bisa satu pintu ya, misalkan ada kondisi tersendiri nih anaknya. Kita sebagai orang tua kan pasti aware ya anak kita ada yang beda, makanya dibawa ke psikolog, dilakukan tes segala macam gitu ya. Akhirnya dari psikolog dapat bisa rujukan dan lain-lain gitu, bisa langsung ya, bisa satu pintu, sangat sangat praktis ya. Jadi layanan di Rumah Sakit Jawa Provinsi Jawa Barat keunggulannya itu ya, sangat praktis gitu. Kemudian nih dari psikolog, pesan untuk orang tua sobat sejiwa semuanya, kira-kira yang masih ragu nih, ada stereotip tadi ya, yang misalkan tes IQ mah cuma buat lihat nih anak pintar apa enggak gitu aja gitu. Pesannya dari psikolog untuk orang tua yang masih ragu membawa anaknya tes psikologi itu apa aja? Jadi tes psikologi itu bukan tentang menilai anak itu baik atau buruk gitu ya. Ini itu malah membantu alat bantu kita sebagai orang tua untuk paham sebenarnya kebutuhan anak itu apa, potensi anak itu apa. Jadi ketika kita tahu kebutuhan anak itu apa, potensi anak itu apa, diharapkan orang tua bisa ngasih dukungan yang tepat, yang sesuai dengan anak. Jadi membawa anak ke psikolog itu adalah bentuk kepedulian orang tua supaya anak dapat tumbuh dengan percaya diri, bahagia, dan siap menghadapi tantangan. Luar biasa. Jadi banyak sekali ya manfaatnya sebenarnya untuk tes pemeriksaan psikolog anak itu untuk anak-anak. Jadi karena kan ya stigma stereotip di masyarakat tadi, orang kalau ke psikolog itu pasti konotasinya sudah negatif ya, konsultasi tentang kejiwaan. Sebenarnya nggak cuma itu ya, ternyata untuk menggali potensi anak kita itu juga bisa melalui psikolog ya. Nah, harapannya apa nih dari psikolog untuk orang tua yang sudah membawa anaknya untuk melakukan pemeriksaan? Harapannya, jadi karena udah melakukan psikologi, udah tahu hasilnya seperti apa, harapannya itu orang tua lebih bisa memahami kondisi anak. Jadi bukan mendorong memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, tapi juga menyesuaikan ekspektasi kita sebagai orang tua dengan kondisi anak, seperti itu juga. Jadi harapannya biar anak bisa tetap berkembang secara optimal sesuai dengan kebutuhannya, baik dari segi kognitif, sosial, emosional, seperti itu. Kurang lebih harapannya seperti itu. Sangat bagus ya. Perbincangan kita pada siang hari ini tuh santai tapi sangat edukatif ya, terutama untuk orang tua sobat sejiwa semuanya. Mungkin dari sobat sejiwa semua ada pertanyaan? Ada dari TikTok. Anak saya waktu SMP sudah melakukan tes minat bakat. Apakah perlu tes lagi saat mau menentukan jurusan kuliah? Apakah mempengaruhi hasilnya karena usia berbeda saat tes? Seperti yang tadi udah jelaskan juga ya, minat itu bisa berubah, jadi akan lebih baiknya juga diperiksakan kembali supaya memastikan kira-kira minat yang saat ini itu apa, bakatnya apa. Jadi nanti ketika penjurusan kuliah pun akan lebih sesuai dengan minat dan bakat anaknya. Ada pertanyaan lagi dari Instagram, mungkin baru masuk ya. Berapa biaya untuk tes IQ dan bisa dilakukan di bagian mana? Oke. Kalau untuk tes IQ bisa harganya 100 ribu ya. Dengan di luar pendaftaran seperti itu. Jadi kalau mau tes IQ bisa datang langsung ke bagian pendaftaran, langsung melakukan pendaftaran. Kalau biaya tes IQ-nya sendiri 100 ribu, tapi itu di luar dari pendaftaran awal seperti itu. Nah, terus udah gitu nanti akan diarahkan untuk pembayaran dan nanti ke ruangan psikologi seperti itu. Ada lagi, bagaimana membedakan antara anak yang memang belum siap dengan anak yang sebenarnya punya potensi tapi kurang percaya diri? Oke, anak yang belum siap dengan anak yang punya potensi tapi kurang percaya diri, biasanya kalau punya potensi tapi kurang percaya diri, biasanya kadang anak di rumah tuh suka udah bisa tuh lakuin sesuatu gitu kan, ngapain mandiri itu bisa, tapi
ketika di luar dia dihadapkan dengan orang baru, situasi baru, shock tuh, kaget, apa nih gitu. Itu biasanya akan langsung jadi kayak minder ya karena berbeda atau lingkungan. Atau nyari sosok orang dewasa atau orang lain yang buat dia nyaman gitu. Biasanya akan balik ke orang tuanya. Kalau yang memang belum siap, ya berarti baik di rumah ataupun di tempat lain dia belum menampilkan perilaku yang memang sudah seharusnya ada. Misalnya nih dia bisa bantu dirinya. Tadinya kalau di rumah tuh dia bisa pakai baju sendiri, ngancingin, jaket sendiri, pakai sepatu sendiri gitu. Ketika ke sekolah atau ke tempat umum dia kayak mau dibantuin misalnya kayak gitu. Itu kan berarti kan tidak percaya diri atau malu jadinya gitu. Atau jadinya masuk ke temperamen anak gitu. Itu mungkin nanti akan beda bahasan. Jadi ada anak yang memang ketika di lingkungan baru dia gampang masuknya, ada di lingkungan baru yang dia butuh pemanasan lama, orang-orang udah bubar dia baru siap gitu. Ada yang memang susah anaknya gitu, tipenya susah, berada di lingkungan manapun dia susah untuk masuknya, atau jadinya kurang nurut lah tanda kutip gitu. Kesannya tanda kutip kayak anak bandel, padahal dia agak ada sulit, masalah ya sebenarnya. Kadang guru itu masih suka melabel karena guru kurang memahami ya apa yang tadi disampaikan, bekal anak itu sebenarnya belum terpenuhi, tapi guru kadang melabel anak ini nakal, anak ini bandel gitu. Betul gitu. Atau yang memang belum siap ya tadi, apakah stimulasinya kurang seperti itu. Betul ya, gitu. Semoga menjawab. Jadi kalau misalnya kurang percaya diri, mungkin yang harus distimulasi lebih ke sosial emosinya. Banyak diikutkan kegiatan, dari mulai kelompok-kelompok kecil, gitu. Banyak dilibatkan, diberi tanggung jawab sederhana. Jadi perbedaannya itu ya, konsistensi sikap anak sendiri ya. Kalau misalkan di rumah nggak bisa, di luar nggak bisa, berarti belum siap. Tapi kalau di rumah bisa, di luar nggak bisa, itu lebih ke nggak percaya diri. Kalau anak saya belum siap sekolah secara akademik, apakah menunda sekolah selalu menjadi pilihan yang tepat? Kadang orang tua itu terpaku sama usia. Anak saya udah 7 tahun, udah harus masuk, atau enggak zaman sekarang anak saya udah 6 tahun nih, teman-temannya udah masuk sekolah, harus masuk. Padahal ya itu balik lagi kesiapan mentalnya, kesiapan kemampuan dasar untuk mengikuti kegiatan sekolah itu tetap harus dilihat. Jangan sampai anak saya udah sekian tahun harus masuk sekolah karena teman-temannya masuk sekolah, stres anaknya nggak mau ngikutin. Itu akan lebih sulit untuk diarahinnya lagi ke depannya, karena menurut dia sekolah itu suatu hal yang tidak menyenangkan. Jadi tujuan orang tuanya apa, kemana nih gitu. Kalau memang mau membentuk sekolah itu suatu hal yang menyenangkan, ya nggak apa-apa ditunda, tapi anaknya udah siap lebih baik daripada memulai sekarang tapi anaknya belum punya bekal apa-apa gitu. Mungkin nyambung ya, bagaimana kalau ada anak yang sudah usia sekolah lalu dimasukkan sekolah tapi dia ternyata belum siap sekolah, apakah akan ada dampaknya saat anak itu nanti bertumbuh dan bagaimana menyikapinya? Ya yang tadi ya, benar nyambung ya, bisa jadi anaknya jadi mogok sekolah, mungkin berpikir bahwa sekolah itu tidak menyenangkan, tidak nyaman gitu. Nah kalau kayak gitu ya bisa, sebenarnya ini balik lagi ke orang tuanya ya teh, yang bisa jadinya nunda lagi sekolahnya, cut dulu sekolahnya, atau dilanjut nggak apa-apa, tapi ekspektasi orang tuanya ya udah deh yang penting sekolah tapi kamu untuk sosialisasi aja dulu gitu, misalnya seperti itu gitu. Jadi ekspektasinya pindah, bukan buat dapat nilai yang tinggi, bukan dapat nilai yang bagus, bukan buat ngikutin pembelajaran, tapi lebih ke sosialnya, misalnya seperti itu. Atau diperiksa mungkin kalau misalnya dirasa belum pernah kematangan sekolah, ternyata udah terlanjur nih anaknya udah sekolah, ternyata ada permasalahan pembelajaran, bisa dicoba tes kesiapan sekolah, nanti bisa ketahuan aspek-aspek mana aja ternyata yang belum matang. Nah dari aspek-aspek itu yang belum matang itu kita coba, baik itu misalnya dari stimulasi, misalnya motorik halus, ternyata motorik halusnya oke, motorik kasarnya ternyata kurang.
berarti kan dia butuh aktivitas luar ruangan, kayak olahraga, biar energinya juga tersalurkan. Jadi banyak ya yang perlu dinilai kalau misalkan anak belum siap sekolah, ternyata motorik halusnya bagus tapi motorik kasarnya kurang gitu. Makanya banyak sekali pilihan sekolah ya, kadang ada sekolah alam kayak gitu ya, itu untuk memfasilitasi itu tadi ya. Jadi para orang tua itu bisa mengarahkan juga untuk anaknya. Nah, jadi pemeriksaan psikolog ini juga bisa membantu orang tua untuk memilihkan sekolah mana nih yang tepat untuk anak saya gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan dari Sobat Sejiwa? Anak saya terlihat pintar di rumah, tapi di sekolah sering tertinggal. Harus tes apa ya? Boleh tes kecerdasan dulu boleh, gitu, ngeliat secara kecerdasan gimana. Terus juga nanti kan kita bisa lihat juga apakah ada permasalahan sosial emosinya seperti itu. Bisa dari tes IQ dulu, betul ya Teh ya? Ada lagi, selamat siang. Jika mau konsul jurusan dokter spesialis yang cocok, apakah bisa? Dan bagian apa ya? Mungkin maksudnya tes minat jurusan. Kalau minat bakat, boleh dijelaskan lagi? Boleh. Bisa ke psikologi, tinggal pendaftaran dan bilang aja ke bagian pendaftarannya tujuannya untuk minat dan bakat. Ada lagi ya Teh, 2 pertanyaan lagi. Ada nggak sih anak yang sudah tes minat bakat ternyata anak tersebut tidak punya bakat apapun? Itu gimana ya? Sebenarnya setiap anak pasti punya bakat ya. Cuman mungkin ekspektasi dari orang tuanya itu balik lagi. Betul Karena sekali. biasanya bakat itu selalu dilihat yang akademis. Iya, yang kelihatan aja. Yang kelihatan ini pintar bakat. Terus, tapi kita lupa ternyata ada bakat yang ternyata outdoor. Dia sukanya alam. Ternyata bakat melihara binatang aja itu kan bakat. Iya ya. Semua orang bisa melihara binatang gitu. Tapi itu kadang nggak kelihatan gitu karena kita biasa melihat bakat-bakat yang akademis. Karena yang akademis biasanya ada scoring, ada nilai. Jadi bakat itu nggak cuman yang bisa dinilai ya Sobat Sejiwa. Jadi kayak tadi memelihara, kemudian berkebun ya. Saya aja kalau berkebun suka mati terus tanamannya. Berarti tidak berbakat gitu. Coba dilihat ya potensi anak-anak kita di rumah, merawat mainan, dari mulai merawat mainan gitu ya, merawat mainannya dari kecil sampai sekarang masih bagus, berarti pintar dalam merawat mainan. Itu juga bakat yang perlu diapresiasi ya. Ingat, kalau setiap individu itu pasti terlahir dengan keunikannya masing-masing. Pertanyaan terakhir, apakah ada tes yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi bakat anak? Mengembangkan bakat. Tesnya kan dilihat dari bakatnya dulu ya, anaknya udah ada bakatnya seperti apa, minatnya seperti apa, seperti itu. Jadi memang untuk mengetahui dulu nih, kalau untuk mengembangkan nanti biasanya karena kalau minat bakat itu misalnya dia sukanya sosial gitu, ya udah mengembangkannya nanti kembalikan lagi ke individunya masing-masing. Jadi kita menyarankan misalnya ikutin aktivitas, misalnya ikut organisasi, ikut kepanitiaan, ikut komunitas tertentu seperti itu. Jadi yang utamanya diketahui itu adalah minat bakatnya dulu seperti apa untuk nantinya diarahkan gitu untuk mengembangkan bakatnya dan minatnya, memperluas minatnya seperti itu. Ini kalau untuk mengukurnya balik lagi ke bidangnya apa gitu ya. Kayak kalau misalnya ternyata di matematika dia udah dileskan kan bisa kelihatan tuh perubahannya dari hasil awal sebelum masuk sama setelah diasah. Nah itu mungkin bisa dilihat sebagai outputnya. Tapi balik lagi, jangan kita kadang terlalu berorientasi kepada hasil, jadi lupa terhadap proses yang kita lalui. Sebenarnya yang patut dinilai adalah prosesnya ya. Bagaimana kita menjalani prosesnya itu sudah sebuah pencapaian ya. Kita perlu melihat hasil dan melihat masa lalu. Satu lagi, kadang kita suka lupa untuk mengapresiasi apapun perubahan anak, walaupun yang kecil yang anak lakukan perubahannya, kadang kita suka lupa apresiasi karena ekspektasi kita terlalu tinggi.
Itu saja mungkin ya yang dapat kita sampaikan dari bincang-bincang santai kita ini ya. Terima kasih banyak Sobat Sejiwa. Kami pamit mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.